Hanya orang yang dijamah oleh Roh Kudus yang bisa berkata dengan imannya, Yesus adalah Tuhan. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan hidup kita, ketika kita pertama kali kita mendengar berita Injil, hati kita tersentuh dan kita akhirnya mempercayainya dalam hidup kita secara pribadi. Bukan sekedar tradisi agama Kristen, bukan sekedar tradisi gereja, tetapi kebenaran firman Tuhan itu menyentuh hati kita, menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang harus dimurkai oleh Allah. Tetapi ketika kita mendengar kabar baik, berita Injil bahwa Allah begitu besar mengasihi kita, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dan ketika kita menyadari itu dan kita percaya, maka itu artinya kita sudah menerima Injil yang menyelamatkan. Ketika kita mulai menerima Injil yang menyelamatkan itu, hati kita berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan. Kalau sebelumnya, kalau kita orang Kristen yang sifatnya turun-temurun, mungkin kita nggak pernah tersentuh dengan kasih Tuhan. Semuanya dianggap hanya sebuah kebiasaan, sebuah tradisi. Kita ibadah tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita lakukan aktivitas gereja itu hanya sekedar tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyentuh, tidak mengubah hidup kita. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Injil, di mana kita mengalami sentuhan kasih Tuhan di hati kita, maka kita akan berkobar-kobar, hati kita berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, makanya kita begitu antusias mendengar firman Tuhan, kita begitu antusias untuk melakukan firman Tuhan, kita begitu antusias untuk menceritakan Tuhan, kasih Tuhan kepada banyak orang. Kita begitu antusias untuk melakukan hal-hal rohani, kita beribadah dengan sukacita. Tetapi ketika kita mulai lakukan banyak hal itu, pasti ada tantangan, ada hambatan, ada kesulitan yang membuat kita bisa menyerah dalam prosesnya. Oleh sebab itu, kita semua membutuhkan kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Yesus sudah menjanjikan tentang Roh Kudus ini. Kita akan buka Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 31. Tetapi kita lihat secara garis besarnya dan poin-poin pentingnya yang terkait dengan Roh Kudus kita akan bahas. Tadi yang saya sampaikan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini ayat 15. Hati kita begitu berjumpa dengan kasih Tuhan, kemudian hati kita berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, makanya kita menuruti firman Tuhan, kita merespon firman Tuhan. Dan Yesus berkata itu beberapa kali itu. Di ayat 21 juga Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi beberapa kalimat kalau diucapkan berulang-ulang, itu menegaskan bahwa itu sebuah kebenaran yang penting yang harus kita perhatikan betul-betul. Yesus 3 ayat ini berulang-ulang berkata, kalau karena kamu mengasihi aku, maka kamu menuruti firman-Ku. Karena engkau mengasihi aku, makanya engkau berpegang pada perintah-Ku. Karena engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti firman-Ku.
berulang-ulang. Saudara-saudara, ketika hati kita berkobar-kobar mengasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu akan nampak dari bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan. Apakah kita berpegang pada firman Tuhan itu? Apakah kita menuruti firman Tuhan? Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, ada tantangan, ada kesulitan. Apalagi menuruti perintah Tuhan. Apalagi kita ingin menjadi saksi dan memberitakan Injil. Tantangannya besar. Situasi sulit kadang-kadang harus dihadapi. Puji Tuhan karena Yesus menjanjikan penghibur bagi kita. Yesus menjanjikan adanya Roh Kudus yang menyertai kita semuanya. Saudara-saudara, sejak kita percaya Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus belum dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan setiap kita ada Roh Kudus di dalam diri kita. Di 1 Korintus 6 ayat 19, di sana dituliskan seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus tubuh kita menjadi bait Roh Allah. Artinya Roh Kudus itu berdiam dalam tubuh kita, dalam diri kita. Setelah Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita membuka hati menerima Yesus Kristus, kita dimeteraikan, dan sejak saat itu Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Kita adalah bait Roh Allah. Itu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi Yesus tidak meninggalkan kita sendirian ketika dia naik ke surga. Dia meninggalkan amanat agung yang harus kita kerjakan, yaitu menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar baik tentang kasih Tuhan yang sempurna yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ada banyak kesulitan, tetapi ketika Yesus pergi, bukan berarti dia meninggalkan kita dan hanya meninggalkan perintah yang berat yang harus kita lakukan. Tidak, Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tetapi bukankah Yesus naik ke surga? Iya, Yesus naik ke surga. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus berdiam dalam diri kita, dan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Saudara-saudara, kata yang dipakai untuk menyebut Roh Kudus itu dalam bahasa Yunaninya parakletos. Parakletos itu biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penolong atau penghibur. Ada beberapa ayat yang akan kita pelajari nanti. Secara harafiah, parakletos itu artinya seseorang yang dipanggil kepada berada di sisi orang lain. Jadi gagasan dari pengertian ini adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi dan memberi nasihat kepada orang yang didampingi. Jadi parakletos itu menjadi sebuah pengharapan bagi kita, sebuah kepastian dalam diri kita, karena Roh Kudus menyertai, mendampingi kita dalam proses perjalanan hidup kita setelah Yesus naik ke surga. Dia akan menolong dan menghibur kita melewati berbagai situasi dan permasalahan yang kita hadapi sebagai orang Kristen. Untuk bisa mengenal pribadi Roh Kudus, kita bisa melihat dari dua peranan, dua
karya Roh Kudus yang senantiasa bekerja dalam diri kita. Yang pertama sebagai penolong, yang kedua sebagai penghibur. Kita akan lihat hal ini supaya kita bisa mengerti siapa Roh Kudus dan apa yang dikerjakan Roh Kudus yang berdiam di hati kita. Setiap saudara yang sudah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang berdiam di hatimu. Siapa pribadi Roh Kudus? Apa pekerjaan? Apa peranannya dalam hidup kita sebagai penolong dan sebagai penghibur? Sebagai penolong ada beberapa hal yang kita bisa ketahui. Yang pertama, Roh Kudus menolong kita untuk bisa percaya, untuk bisa beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jelas sekali ayat ini. Kalau saudara-saudara dengan iman bisa berkata dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hatimu. Karena orang-orang yang tidak dijamah oleh Roh Kudus, walaupun sudah dengar berulang-ulang berita bahwa Yesus Juru Selamat dan Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu, sudah membaca di Alkitab berulang-ulang, tetapi kalau Roh Kudus tidak menjamah hati seseorang, maka itu hanya jadi pengetahuan bahkan akhirnya menentang kebenaran firman Tuhan itu. Hanya orang yang dijamah oleh Roh Kudus yang bisa berkata dengan imannya, Yesus adalah Tuhan. Kalau di hatimu sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu, bahwa Yesus adalah Tuhanmu, maka itu menunjukkan bahwa Roh Kudus menjamah hatimu. Tetapi kalau engkau ragu tentang ketuhanan Yesus Kristus, saudara perlu bertanya, apakah saudara-saudara sungguh sudah dilahirkan kembali dalam Kristus? Apakah saudara sungguh-sungguh sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus? Tuhan adalah penguasa. Tuhan itu artinya penguasa, artinya raja yang menguasai hidup kita. Yesus adalah Tuhan di bumi dan di surga. Saudara-saudara, kalau saudara bisa percaya dan mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan, itu berarti Roh Kudus bekerja. Nah, ketika saudara juga berkata kepada orang lain, atau ketika berbicara dalam masyarakat, ketika ngobrol dengan teman, walaupun mereka tidak seiman, saudara gampang untuk mengucapkan, bahkan saudara mengucapkannya kok kelihatannya ringan saja, memang itu jadi keyakinanmu. Puji Tuhan loh, Tuhan Yesus yang menyembuhkan aku. Puji Tuhan loh, Tuhan Yesus memberkati aku loh, sehingga Tuhan menolong aku loh. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik kepadaku. Kalau orang-orang hatinya itu dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus memimpin dia, maka akan ringan saja, karena itu sesuatu yang kita yakini. Karena memang Tuhan kita namanya Yesus Kristus, itulah iman Kristen. Nah, kalau kita ragu, berarti hati kita sedang tidak dipenuhi, tidak dipimpin oleh Roh Allah. Walaupun saudara sedang baca Alkitab, walaupun saudara sedang melayani, tetapi kalau dari mulutmu tidak punya kepastian, tidak punya keyakinan Yesus adalah Tuhan, maka hatimu tidak sedang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mudah berkata dan dengan penuh keyakinan akan berkata, Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus juga menolong kita untuk memahami kebenaran tentang siapa Yesus dan firman-Nya. Di ayat 17 dikatakan begini, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Jadi setelah di ayat 16 Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu." Supaya Ia menyertai kamu, menolong kita. Untuk apa? Semakin mengenal Dia. Dunia tidak dapat menerima Dia. Dunia tidak bisa menerima pribadi Yesus maupun menolak pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kita bisa mengenal pribadi Yesus dan kita bisa mengenali karya Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus menyatakannya kepada kita. Di ayat 26, Roh Kudus itu juga mengajarkan kita untuk bisa mengerti kebenaran. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti segala sesuatu ya firman Tuhan yang telah dikatakan Tuhan, kita bisa mengerti. Karena apa? Roh Kudus. Saya ketemu orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang kecerdasannya sangat tinggi, tetapi baca Alkitab nggak ngerti. Baca Alkitab hanya menurut pemahamannya sendiri, tidak seperti yang dimaksud di Alkitab. Ada banyak orang yang cerdas, tetapi tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik. Tidak bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Padahal dia rajin baca Alkitab. Padahal dia rajin baca buku-buku rohani. Padahal dia sering mendengar khotbah. Tetapi mengapa mereka tidak mengerti? Karena hati mereka tidak dikuasai Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa mengenali pribadi Tuhan yang maha sempurna itu. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar. Makanya dalam setiap awal sebelum khotbah saya selalu berdoa supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran saudara. Supaya saudara tidak hanya mendengar dengan telingamu, tetapi saudara sungguh-sungguh bisa mengerti apa yang saudara dengar. Tidak hanya saudara mengerti, tetapi Roh Kudus bekerja memperbaharui hatimu dengan firman Tuhan yang saudara mengerti. Hatimu lembut untuk diperbaharui, untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Karena memang kita tidak bisa berubah tanpa pertolongan Roh Kudus. Untuk berubah dimulai apa? Dari kita bisa mengenal pribadi Tuhan dan sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, memperbaharui pikiran kita. Kita hanya bisa berubah karena hal itu. Menolong apalagi Roh Kudus dalam hidup kita? Roh Kudus menolong kita untuk bisa berdoa dengan benar. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam keadaan yang berat kita mengalami situasi yang sangat menekan. Ketika jiwa kita sangat tertekan dengan masalah, dengan situasi sulit, hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita sedang bermasalah, kadang-kadang kita sangat tertekan jiwa kita. Ketika jiwa kita tertekan, berdoa saja sulit. Kalau toh kita masih berdoa, kadang-kadang itu hanya sekedar kebiasaan saja, tetapi tidak sungguh-sungguh dari hati kita. Itu hanya sekedar tradisi, tidak sungguh-sungguh. Itu lahir dari hati kita yang ingin menghampiri Tuhan. Karena begitu berat yang kita alami. Atau kadang-kadang ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kita itu hanya pengen cepat selesai masalah kita, pergumulan kita. Kita tidak berpikir apa yang Tuhan kehendaki, apa ya yang Tuhan ingin nyatakan kepadaku,
Mengapa aku ada pergumulan rumah tangga? Mengapa anak-anakku seperti ini? Mengapa aku sakit? Mengapa pekerjaanku ada masalah? Mengapa situasi hidupku tambah rumit? Mengapa ada banyak masalah dalam hidupku? Kadang-kadang kita hanya pengen lepas dari masalah itu. Kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Kita ingin tidak punya masalah. Harusnya ketika kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan, makanya kita perlu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa aku sakit? Tuhan, mengapa anak-anakku punya masalah? Tuhan, mengapa keluargaku punya masalah? Tuhan, mengapa pekerjaanku ada masalah? Kita minta pengertian dari Tuhan untuk memahami situasi yang sedang kita hadapi. Ketika kita berdoa, Tuhan akan mengarahkan doa kita pada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di situ Roh Kudus akan menolong kita berdoa sesuai dengan hatinya Tuhan. Jadi sinyalnya itu harus diselaraskan, harus diharmonisasikan. Hidup kita harus kita harmonisasikan dengan sorga. Ketika berdoa itu, bagian penting dari doa itu apa? Kita sedang mengharmonisasikan hidup kita dengan pekerjaan Tuhan di surga. Tuhan mau bekerja dalam hidup kita seperti apa? Lalu ketika kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita coba selaraskan dengan kehendak Tuhan. Bukan sekedar supaya masalah kita cepat selesai. Tidak, Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan ingin memakai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, supaya hidup kita itu akhirnya bisa ditarik, ada di jalan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Roh Kudus menolong kita supaya doa-doa kita itu merupakan ekspresi dari manusia batiniah kita, bukan manusia jasmaniah kita yang hanya pengen hidup senang, hidup enak. Tidak. Tetapi dari roh kita, Roh Kudus mengajar kita, menaikkan doa syafaat, menolong kita supaya doa-doa kita itu selaras dengan sinyal surga. Nah, kalau doa-doa kita itu harmoni dengan surga, maka doa-doa kita akan cepat direspon oleh Tuhan, dan Tuhan akan bekerja secara ajaib untuk membuat hidup kita semakin baik hari demi hari. Roh Kudus yang menolong kita supaya doa kita cocok, ya. Jadi saudara-saudara, penting sekali ya, karena kita semua punya pengalaman seperti itu. Ketika kita berdoa, kadang-kadang kan hanya orientasinya kenyamanan jasmani. Jadi doanya didorong oleh kebutuhan jasmani. Kita pasti tidak mau lapar, kita pasti tidak mau capek, kita pasti tidak mau hidup susah. Makanya doa kita hanya, Tuhan gimana caranya supaya aku nggak lapar, aku nggak susah, aku nggak capek, tetapi semuanya berjalan dengan baik. Semuanya tetap ada, hidupku tercukupi, aku bebas dari masalah. Itu keinginan kita kan? Itu dorongan dari keinginan manusia lahiriah kita. Roh Kudus akan menuntun kita supaya doa-doa yang kita naikkan itu doa-doa yang didorong oleh manusia batiniah kita, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Doa yang selaras dengan kehendak Tuhan pasti dikabulkan oleh Tuhan. Roh Kudus juga menolong kita untuk bisa bersaksi dengan benar dan memberi kita kuasa sebagai saksi Kristus. Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Roh Kudus itu akan mengajar kita, menaruh kata-kata di mulut kita untuk kita ucapkan.
Kalau saudara ada kesempatan untuk bersaksi, bicara saja. Sekali lagi saya tekankan ya, bahwa yang disebut bersaksi itu bukan, yang penting kan mereka lihat hidupku bagaimana. Bukan, itu namanya meneguhkan kesaksian dengan perilaku. Yang disebut bersaksi itu ngomong, ada kata-kata yang diucapkan, ada perkataan, ada kalimat yang disampaikan. Nah, kalau sekarang kan bisa sangat kreatif sekali caranya. Yang jelas ada kata-kata yang disampaikan, itu namanya bersaksi. Bisa secara lisan, bisa secara tulisan. Kalau sekarang bisa ada kesempatannya banyak dengan tulisan, bisa dalam bentuk video kita berbicara. Intinya yang disebut bersaksi itu ada cerita yang kita sampaikan kepada orang lain. Cerita tentang Tuhan dalam hidup kita yang kita sampaikan kepada orang lain. Kisah Tuhan, karya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita yang kita sampaikan kepada orang lain, itu namanya bersaksi. Ketika kita bersaksi, misalnya ada sebuah kesempatan, kemudian kita mulai berbicara. Ketika kita mulai berbicara, Roh Kudus menaruh kata-kata di mulutmu untuk engkau sampaikan. Jadi yang awal itu saudara yang harus lakukan. Begitu ada kesempatan, saudara mesti mulai buka mulut ngomong. Begitu sudah mulai ngomong, Roh Kudus menaruh kata-kata di lidahmu, di mulutmu, sehingga saudara bisa mengatakan hal-hal yang mungkin saudara sendiri akan heran. Kok bisa ya saya bicara seperti itu? Karena Roh Kudus yang menuntun. Dalam perjalanan pengalaman pelayanan saya mengalami hal seperti ini banyak sekali. Termasuk ketika saya berkhotbah mengajar. Ketika saya menyampaikan, saya sendiri kadang-kadang heran, kok ada kalimat-kalimat yang saya ucapkan itu, padahal itu tidak saya pikirkan sebelumnya. Dan itu kalimat-kalimat yang begitu tepat, bisa menyentuh hati orang. Jawabannya hanya satu, karena Roh Kudus menaruh kata-kata yang dari surga di mulut saya untuk diucapkan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita, bagi orang Kristen berkata, aku nggak pinter ngomong. Tidak, kamu nggak mau saja bersaksi. Kalau kamu mau bersaksi, begitu mulai ngomong, Roh Kudus yang menuntun apa yang harus kamu katakan. Ayatnya jelas kok. Kalau kamu diperhadapkan pada, kalau murid-murid pada masa itu kan majelis di sidang nih, nggak usah takut, karena Roh Kudus menaruh kata-kata di mulutmu untuk engkau ucapkan. Apa yang harus kamu katakan, Roh Kudus itu taruh di mulutmu untuk diucapkan. Nah, kalau saudara nggak bersaksi, gimana Roh Kudus menaruh itu? Roh Kudus nggak akan menaruh kata-kata itu kalau saudara bungkam, tidak mau membuka mulut. Makanya saya dorong, mari bersaksi. Jangan takut, jangan ragu, karena Roh Kudus menolongmu untuk berbicara. Tidak hanya itu, Roh Kudus memberi kuasa ketika engkau berbicara. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ketika kita mulai bersaksi, ketika kita mulai memberitakan Injil, ketika kita memberitakan firman Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai kita. Pernah dalam sebuah persekutuan, saya baru baca Alkitab. Saya bacakan firman Tuhan, ada seorang ibu yang duduk di tengah-tengah ruangan itu. Ketika dia baru dengar firman Tuhan dibacakan saja, sudah disentuh oleh Roh Kudus, dia menangis. Baru dengar firman Tuhan dibacakan, belum dikhotbahkan, belum didoakan. Dia menangis. Sehingga sebelum mulai khotbah, setelah baca firman Tuhan, saya tanya, ibu ada apa? Dia tetap menangis. Jadi sepanjang ibadah itu dia menangis. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus sudah menyentuh hatinya. Apakah firman Tuhan yang saya bacakan dari Alkitab itu dia tidak pernah baca, tidak pernah dengar? Dia berulang-ulang membacanya, dia berulang-ulang mendengarnya. Tetapi ketika itu disampaikan, maka Roh Kudus bekerja, menyatakan kuasanya untuk menjamah hati orang itu dengan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus bicara, kita harus sampaikan. Karena
Rasul Paulus juga berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Nah, kalau orang-orang Kristen tidak mau membicarakan kebenaran firman Tuhan, tidak mau bersaksi, kalau para orang tua tidak mau mengatakan kata-kata firman Tuhan, bagaimana anak-anaknya timbul imannya? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Orang hanya bisa beriman kalau mereka mendengar kebenaran. Mendengar itu berarti harus disampaikan. Roh Kudus memberi kita kuasa. Nah, kalau Roh Kudus memberi kita kuasa, itu kan memberi kita sebuah keyakinan. Berarti ini penting sekali nih. Kalau saya bicara itu tidak menunggu saudara fasih lidah, enggak lah. Yang penting bicarakan. Bersaksilah dan beritakan Injil Yesus Kristus dan sampaikan kebenaran Tuhan. Ketika saudara sampaikan, Roh Kudus menyertaimu, dan ketika engkau berbicara, kuasa Tuhan bekerja, bisa menjamah hidup banyak orang dalam hidupmu. Yang kedua, Roh Kudus adalah penghibur. Yesus memanggil murid-muridnya untuk berani dan menghadapi kesulitan, kemalangan, penolakan dengan dasar yang teguh. Bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita, bukan pengetahuan kita akan Alkitab. Bukan. Tetapi dasar yang teguh yang membuat kita kokoh walaupun harus menghadapi banyak rintangan, banyak tekanan adalah Roh Kudus yang berdiam di hati kita. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, ketika kita ingin melakukan firman Tuhan, ketika kita ingin mentaati perintah Tuhan, ketika kita ingin menanggapi firman Tuhan, kemudian kita ingin bertobat meninggalkan jalan-jalan kita yang salah, ketika kita ingin mulai mengikuti jalannya Tuhan nih, ketika kita ingin bersaksi, ketika ingin memberitakan Injil, ketika kita ingin bekerja dengan benar seperti yang Tuhan inginkan, ketika kita ingin mengurus anak-anak kita dengan cara yang benar seperti yang Tuhan inginkan, kadang-kadang ada tantangannya, ada kesulitannya, bahkan ada orang-orang yang menolak kita, ada orang-orang yang membenci kita, ada orang-orang yang mengucilkan kita, ada orang-orang yang merendahkan kita. Itu namanya pikul salib. Yesus berkata, kalau kamu ingin menjadi muridku, kamu harus mau pikul salibmu. Salib adalah penderitaan yang kita alami karena kita ingin mengasihi Tuhan, karena kita ingin menuruti firman Tuhan, karena kita ingin hidup benar seperti yang Tuhan ajarkan. Kemudian kita alami penderitaan, ditolak orang, alami kesulitan, bahkan akhirnya jadi sakit, bahkan akhirnya dikucilkan orang lain. Itu namanya pikul salib. Itu tanda saudara sedang berjalan sebagai murid Kristus. Tetapi kalau penderitaan karena dosa kesalahan kita, itu namanya konsekuensi dosa. Kalau konsekuensi dosa, satu-satunya jalan harus bertobat, tinggalkan dosa itu. Baru setelah itu Tuhan akan tolong. Tetapi kalau pikul salib, saudara berdoa supaya Tuhan singkirkan. Kalau waktunya belum sampai, saudara tidak akan mengalami kebebasan dari masalah itu dulu. Kalau itu pikul salib. Karena kalau pikul salib ada tujuannya. Dan pikul salib itu pasti sangat berat. Hidup benar di tengah dunia yang rusak seperti ini sangat berat. Ada roh penghibur yang menghibur kita, yang menasehati kita, yang memberi kita kekuatan hati ketika kita jadi terluka hati kita karena ditolak orang, karena diejek orang, karena kehilangan teman, karena alami penderitaan yang berkepanjangan dan disalahpahami orang lain, tidak dihargai orang lain. Jiwa kita jadi robek, kita jadi terluka. Roh Kudus memulihkan hati kita.
supaya hati kita tetap kuat melangkah pikul salib Tuhan sampai pada tujuan yang seharusnya. Nah, kalau Roh Kudus bekerja memberi penghiburan, ayat 27 akan kita alami. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ini mirip seperti yang dikatakan di Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Makanya jangan gelisah, jangan gentar hati, jangan khawatir tentang hidupmu. Jangan takut menghadapi berbagai tantangan dalam hidupmu. Karena kalau Roh Kudus menghiburmu, maka ada damai sejahtera Tuhan melampaui akal kita. Menjaga hati dan pikiran. Tetap bisa tenang walaupun masalahnya berat. Tetap bisa berpikir jernih walaupun situasinya sangat rumit dan sulit. Ada kekuatan walaupun situasinya menekan sekali. Karena Roh Kudus menghibur kita. Saya akhiri dengan beberapa penerapan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, jangan gentar dan gelisah hatimu. Seperti yang dikatakan di ayat 27. Situasi dan kondisi apapun, saudara tidak pernah sendiri. Jadi jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan selalu menyertai. Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Akan menolong saudara, akan menghibur, menguatkan saudara. Jadi jangan gentar, jangan takut hatimu. Kalau toh gentar dan takut, cepat sadari bahwa Roh Kudus ada di dalam dirimu. Saudara tinggal minta tolong, Roh Kudus, aku takut nih, aku gentar, kuatkan hatiku. Aku gelisah, beri aku damai sejahteramu. Saudara, Roh Kudus begitu dekat karena berdiam dalam dirimu. Dan yang kedua, jangan takut untuk bersaksi tentang Yesus Kristus dan Tuhan kita. Karena apa? Roh Kudus akan menaruh kata-kata di mulutmu. Apa yang harus engkau katakan, Roh Kudus akan taruh di mulutmu kalau engkau buka mulut. Jadi jangan takut, saya nggak tahu apa yang harus aku sampaikan. Tidak, saudara harus atasi ketakutanmu, sebab Roh Kudus menolongmu. Saudara harus mengasihi Tuhan lebih dari perasaan takutmu. Kasihmu terhadap Tuhan harus lebih besar daripada ketakutanmu. Daripada ketakutanmu ditolak orang. Daripada ketakutanmu dibenci orang. Saudara harus lebih mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Sebab kalau kita menghormati orang lain, mengasihi orang lain lebih dari Tuhan, mereka jadi berhala di hatimu, itu namanya. Dan kita hanya bisa mengasihi manusia sampai ajal. Tetapi kasih kita kepada Tuhan kekal selama-lamanya. Yang ketiga, berikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus agar hidupmu berubah. Jangan ikuti kemauanmu, perasaanmu, keinginanmu sendiri, tetapi biarlah engkau berikan hidupmu dipimpin Roh Kudus. Galatia 6 ayat 16 sampai 23 itu bicara tentang keinginan daging dan keinginan roh. Saya baca yang ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara-saudara pasti punya pengalaman, kita semua punya pengalaman. Kita ingin lakukan yang baik, tapi ternyata justru yang nggak baik setelah itu yang kita lakukan. Kita ingin hidup benar, tapi ternyata kita kok nggak bisa ya hidup benar. Justru yang tidak benar yang kita lakukan. Ada konflik di dalam hatimu antara keinginan daging dan keinginan roh. Apa yang harus kita lakukan? Hiduplah oleh roh. Berikan dirimu. Serahkan keinginanmu. Serahkan pikiranmu. Serahkan perasaanmu. Serahkan hatimu. Untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, hasilnya apa? Itu di ayat 22.
dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi kalau kita memberikan diri kita dipimpin Roh Kudus, menyerahkan hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menyerahkan kepentingan pribadi, ego, keinginan, dan pikiran kita, perasaan kita kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja. Hasilnya kita akan dipenuhi kasih, akan dipenuhi sukacita, akan dipenuhi damai sejahtera, akan dipenuhi dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Indah sekali, hidup kita akan sangat bahagia. Tetapi kalau kita tidak mau dipimpin Roh Kudus, kita justru membiarkan diri kita dipimpin oleh keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita, hasilnya itu akibatnya hidup kita berantakan sekali. Itu ada di ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Orang-orang yang seperti ini pasti sangat tidak bahagia karena hidupnya berantakan sekali. Karena apa? Hidupnya dikuasai, dipimpin oleh keinginan daging dalam dirinya, bukan oleh roh. Oleh sebab itu, berikan dirimu dipimpin Roh Kudus supaya hidupmu berubah dan ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada kebaikan dalam hidupmu. Yang terakhir, singkirkan hal-hal yang menghambat pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Ini bagian yang penting sebelum kita mengikuti perjamuan kudus hari ini. Efesus 4 ayat 30-32 itu berbicara tentang apa yang menghambat pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ada hal-hal yang membuat Roh Kudus berduka cita di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus berduka cita, dia tidak bisa bekerja, memperbaharui, dan mengeluarkan buah roh dalam hati kita. Di sini disebutkan apa yang membuat Roh Kudus berduka cita dalam diri kita, sehingga kita tidak mengalami pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, yaitu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, dan kejahatan. Hal-hal itu akan mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berduka cita di dalam hati kita, maka pertolongan, penghiburan yang seharusnya kita nikmati sebagai murid-murid Kristus tidak bisa kita nikmati. Kita jauh dari damai sejahtera. Hati kita gampang gelisah, kita gampang gentar menghadapi sesuatu, kita mudah cemas, mudah tertekan, kita menjadi pribadi yang lemah. Oleh sebab itu, singkirkan hal-hal yang membuat Roh Kudus berduka cita dalam hidup kita.